Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allamna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada buku ESPS Bahasa Indonesia kelas 3. Anak-anak, silakan dibuka bukunya di halaman 15. Di halaman 15. Tema 2, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Dengarkan dan perhatikan ketika Ustadz menjelaskan tema 2, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Ayah Bayu memiliki peternakan sapi di desa. Walaupun tinggal di kota, peternakan ayah Bayu tetap terawat. Selama ini, peternakan itu dirawat oleh paman Bayu yang tinggal di desa. Setiap liburan sekolah, Bayu bersama kedua orang tuanya sering mengunjungi peternakan di desa. Sapi-sapi di peternakan tampak gemuk dan sehat. Bayu pun merasa penasaran. Bayu bertanya tentang sapi-sapi di peternakan. Menurutmu, pertanyaan apa saja yang sebaiknya ditanyakan Bayu kepada pamannya? Sampaikan jawabanmu dengan kalimat yang benar. Nah, anak-anak, alhamdulillah, di pelajaran kali ini kita akan mengetahui, kita belajar untuk mengetahui tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara. Silakan dibuka bukunya di halaman 16. Perhatikan di depan layar atau di bukumu di halaman 16. Kegiatan pengantar. Nah, di sini terlihat gambar 2 orang anak kecil bertanya kepada ibu. Ibu yang sedang merawat bunga, ya. Merawat tumbuhan yang jenisnya bunga. Anak ini bertanya kepada ibu, "Bagaimana cara merawat tanaman ini, Ibu?" Kemudian kita perhatikan gambar di atas. Ya. Gambar di atas, apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan wawancara? Jika benar, apa saja yang kita perlukan untuk melakukan wawancara? Kepada siapa wawancara dapat dilakukan? Bagaimana sikap yang sesuai saat melakukan wawancara? Nah, anak-anak semua, kita melihat di sini ada di bawahnya ada alat-alat untuk melakukan wawancara. Ya. Apa saja yang kita butuhkan? Kita bisa menggunakan mikrofon, kemudian buku tulis, kemudian pena, kemudian alat perekam. Nah, ini dan yang lain-lainnya, kita memerlukan alat-alat ini untuk membantu kita melakukan wawancara. Anak-anak, di halaman 17, bagian A yaitu menggali informasi melalui wawancara.
Nah, Ustaz tidak membaca semuanya, ya. Ustaz akan membaca pada ini contoh kegiatan wawancara. Nah, di bawah ini ada contoh kegiatan wawancara. Sepulang sekolah, perhatikan baik-baik, Ustaz akan membaca teks, ya. Contoh kegiatan wawancara. Sepulang sekolah, Edo bersama Rudi pergi ke ruang guru. Mereka menemui Pak Ahmad untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Edo dan Rudi adalah siswa kelas 3 SD Merdeka. Pak Ahmad adalah guru IPA kelas 6 di sekolah mereka. Edo dan Rusdi melakukan wawancara tersebut pada hari Jumat tanggal 29 bulan Juni tahun 2018 pukul 1 siang. Berikut percakapan yang dilakukan Edo dan Rudi saat wawancara dengan Pak Ahmad. Nah, anak-anak perhatikan semuanya di sini. Sebelum Ustadz membaca, Ustadz akan memberikan ya sedikit informasi ya. Saat kita melakukan wawancara ya, diperlukan adanya penanya atau wawancara. Penanya atau wawancara ini sama. Ya. Kemudian narasumber. Jadi ada dua, penanya wawancara ini sama dan narasumber. Nah, narasumber adalah orang yang bertugas menjawab. Nah, Ustaz gariskan ya. Narasumber adalah orang yang bertugas menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari pewawancara atau penanya. Jadi penanya atau pewawancara menanyakan kegiatan atau percakapan kepada narasumber. Kemudian narasumber menjawab semua pertanyaan tersebut. Nah, di sini Ustaz akan membacakan percakapan kegiatan wawancara Edo, Rudi dan Pak Ahmad. Perhatikan, Ustaz akan membacakan Edo dan Rudi. Selamat siang Pak Ahmad. Pak Ahmad, selamat siang nak. Rudi, perkenalkan Pak, saya Rudi. Dan ini teman saya Edo. Kami datang ke sini untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Pak Ahmad, tentu saja nak Rudi. Silakan tanyakan hal yang ingin kalian ketahui. Edo, di halaman sekolah kita banyak sekali tanaman. Ada berapa jenis tanaman di sekolah kita ini, Pak? Pak Ahmad, kurang lebih ada sekitar 3 sampai 4 jenis tanaman. Ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, dan bunga-bunga. Rudi, bagaimana keadaan tanaman-tanaman tersebut, Pak? Kemudian Pak Ahmad menjawab, seperti yang kalian bisa amati, tanaman di sekolah kita ini sangat subur dan sehat. Semua itu berkat izin Allah yang telah menumbuhkan, kemudian atas usaha perawatan yang benar. Nah, di sini teksnya Ustaz tambahkan ya, semua itu berkat pertolongan Allah ya, sehingga tanaman itu bisa tumbuh dan atas usaha perawatan yang benar. Kemudian Edo bertanya kembali, bagaimana cara merawat tanaman-tanaman itu
agar tetap subur dan sehat, Pak? Pak Ahmad menjawab, caranya yaitu dengan menyiram dan memberi pupuk pada tanaman secara teratur. Saat menyiram dan memberi pupuk, kita harus memperhatikan jenis dan ciri tanaman. Dengan begitu, tanaman tidak mudah layu dan mati. Rudi bertanya, adakah cara lain untuk merawat tanaman itu, Pak? Pak Ahmad menjawab, tentu saja. Cara lainnya yaitu dengan menjaga kebersihan tempat hidup tanaman. Dengan menjaga kebersihan halaman sekolah, tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Kemudian Edo bertanya, apakah kami para siswa boleh membantu merawat tanaman di sekolah, Pak? Pak Ahmad menjawab, tentu saja. Guru, siswa, maupun petugas sekolah lainnya boleh merawatnya. Kita semua perlu menjaga dan merawat tanaman bersama-sama. Rudi bertanya. Rudi menjawab, oh begitu ya Pak. Sekarang kami sudah mengerti tentang jenis dan cara merawat tanaman di sekolah kita. Terima kasih Pak. Edo, terima kasih Pak atas informasi yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Pak Ahmad menjawab, sama-sama Nak Rudi dan Nak Edo. Semoga informasi yang Bapak berikan bermanfaat ya. Alhamdulillah. Berikut yaitu yang Ustaz sudah bacakan percakapan atau wawancara, percakapan antara anak sekolah dengan guru. Nah, yang kita bisa ambil di sini yaitu wawancara tersebut yaitu tentang cara merawat tanaman di sekolah. Ya, tentang cara merawat tanaman di sekolah. Kita bisa melihat di sini yaitu tentang jenis dan cara merawat tanaman di sekolah kita. Kemudian di kegiatan 21 ini Ustaz tidak melanjutkan. Ya, kita langsung ke kuis. Nah, di sini nanti bisa mengerjakan ya. Bacalah kembali teks wawancara Edo, Rudi dan Pak Ahmad dengan seksama. Nah, nanti bisa diberikan tanda benar atau salah jika pertanyaannya sesuai dengan teks yang di atas, maka tulis benar. Jika pertanyaannya tidak sesuai dengan teks di atas, maka ditulis S atau salah. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.